Selamat pagi pemirsa, dalam sebuah negara yang mengklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan. Jika demokrasi diibaratkan tubuh, perbedaan pendapat termasuk di dalamnya kritik adalah asupan gizi yang amat diperlukan untuk membuatnya terus berkembang dan bertumbuh dengan sehat. Apabila perbedaan pendapat dan kritik justru dibungkam, boleh jadi tubuh demokrasi itu sedang sakit. Maka inilah editorial Media Indonesia Senin 5 Januari 2026 dengan tema Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik. Bersama saya Glorinata, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar. Selamat pagi, Mas Kohar. Selamat pagi, Glory. Ya, selamat tahun baru, Mas. Selamat tahun baru. Oke, Mas Kohar, dari catatan editorial hari ini, apa catatan penting yang di-highlight? Jadi gini, demokrasi kita itu sudah kita sepakati, kita konsensus bahwa demokrasi harus kita jaga. Bahkan Presiden Prabowo di Asta Cita yang pertama ya kan ada 8 misi besar, visi dan misi besar yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahannya sekarang itu adalah menumbuh kembangkan demokrasi. Nah, salah satu bentuk demokrasi yang hidup itu adalah menghormati, menjalankan, menegakkan kebebasan berpendapat. Termasuk kebebasan berpendapat itu adalah menyampaikan kritik di ruang publik. Nah, kritik di ruang publik itu adalah bagian atau esensi dari demokrasi. Dia tidak boleh dimatikan. Sudah banyak prinsip-prinsip universal yang disampaikan oleh berbagai ahli ya, yang menyatakan bahwa pentingnya sebuah demokrasi, pentingnya kebebasan berpendapat dalam sebuah demokrasi, karena dia akan menentukan, dia itu jantungnya, kira-kira ibaratnya begitu. Maka ketika ada teror, ada intimidasi terhadap siapapun warga negara, apakah dia itu pemengaruh, influencer ya maksudnya, atau relawan, atau aktivis, atau siapapun yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tidak boleh kritik itu kemudian dibungkam. Kritik itu harus tetap hidup karena dia esensinya adalah vitamin. Dia dibutuhkan untuk ibarat tubuh ya, demokrasi itu. Kritik itu akan membuat tubuh itu menjadi sehat. Bayangkan sebuah negara, sebuah pemerintahan tidak boleh atau tidak memberikan ruang terhadap kritik atau membungkam kritik. Maka yang muncul kemudian itu seolah-olah baik. Pemerintahannya seolah-olah baik, semuanya berjalan seolah-olah baik, tetapi faktanya ternyata memang ada bolong di sana-sini. Oke, tapi kalau melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, apakah ruang kritik kita saat ini masih sehat ataukah ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi? Nah, ternyata kan yang kita saksikan ada teror. Meskipun ya tentu pemerintah mengecam itu sudah disampaikan melalui juru bicara Anggara K. Prabowo yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mentoleransi apapun, ya segala apapun yang dalam bentuk teror dan intimidasi. Tentu ini harus dibuktikan secara lebih jelas dengan cara apa? Mengusut tuntas, mengusut siapa dalang di balik teror ini, ancaman terhadap kebebasan berpendapat ini. Jadi kalau kebebasan berpendapat ini tidak segera dicari siapa dalangnya, siapa aktornya, siapa yang mastermind-nya, maka ya selamanya kita tidak punya ruang, ya kita tidak punya ruang yang sehat, ruang yang aman untuk menyampaikan kritik, dan itu berbahaya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita saksikan bersama pemirsa, inilah paket editorial Media Indonesia, Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik. Jamin rasa aman di ruang kritik. Dalam sebuah negara yang mengklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan. Jika demokrasi diibaratkan tubuh, perbedaan pendapat, termasuk di dalamnya kritik, adalah asupan gizi yang amat diperlukan untuk membuatnya terus berkembang dan bertumbuh dengan sehat.
Apabila perbedaan pendapat dan kritik justru dibungkam, boleh jadi tubuh demokrasi itu sedang sakit. Makin lama dibiarkan, demokrasi bakal sakit-sakitan. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu saja ia akan sekarat dan perlahan menuju kematian. Kekhawatiran terjadi situasi pahit seperti itu menyeruak setelah kita menyaksikan rentetan peristiwa teror yang menimpa sejumlah kreator konten dan pemengaruh atau influencer di tanah air. Mereka yang terkena teror itu belakangan memang acap mempublikasikan konten kritik terkait dengan penanganan pemerintah untuk bencana Sumatera. Ada DJ Doni yang dikirimi bangkai ayam tanpa kepala dan surat ancaman yang isinya mengaitkan dengan aktivitasnya di media sosial. Tak cukup sampai di situ, beberapa hari kemudian rumahnya juga dilempari bom molotov. Ada juga Shirley Anavita yang mobilnya dicoret-coret dan Cikita Fauzi yang mendapat ancaman digital dengan gambar kepala babi. Teror semacam ini mengingatkan kita pada ancaman serupa yang pernah dikirimkan kepada jurnalis Tempo beberapa waktu lalu. Saat itu, kantor Tempo dikirimi kepala babi. Entah siapa pengirimnya, yang pasti seperti hanya ancaman yang ditebar beberapa hari terakhir ini. Aksi itu adalah teror terencana dari pihak yang tidak terima dengan kritikan publik. Perilaku para peneror itu harus kita pandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas kewajaran. Ketika mereka yang kerap bersuara kritis di ruang digital harus menghadapi ancaman di dunia nyata, bahkan sampai merangsek ke pintu rumah mereka. Itu jelas sangat mencemaskan. Teror fisik dan intimidasi yang menyasar ranah privat bukan lagi sekadar dinamika media sosial, melainkan serangan nyata terhadap pilar-pilar kebebasan berpendapat. Di era digital saat ini, para pemengaruh adalah pilar baru dalam diskursus publik. Menyerang mereka sama artinya mencoba memutus kritik dan opini alternatif di tengah banjirnya informasi dari sumber tunggal. Kita patut memberi apresiasi atas sikap pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah BKP, Angga Raka Prabowo, yang mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap warga negara. Pernyataan pemerintah bahwa negara menolak tunduk pada cara-cara premanisme dalam menanggapi kritik menunjukkan pemerintah menyadari keselamatan setiap individu yang bersuara adalah pertaruhan bagi wibawa negara. Namun, kita juga mesti ingatkan bahwa kecaman saja tidak cukup. Narasi seperti itu tidak akan bergigi jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang konkret dan tuntas. Kecaman memang harus disampaikan, tapi jangan hanya menjadi pemadam kebakaran sesaat untuk meredam kegaduhan publik. Kepolisian yang menyatakan mulai menyelidiki kasus-kasus teror ini harus diberi pesan tegas bahwa penyelidikan tak boleh berhenti sekadar formalitas. Mereka harus mampu mengungkap siapa aktor intelektual di balik aksi-aksi intimidasi tersebut. Publik menunggu hasil nyata, bukan sekadar laporan perkembangan perkara yang tamat di laci penyidik. Negara harus hadir untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapat benteng perlindungan yang aman. Rakyat bukan sasaran teror karena perbedaan pikiran dan pendapat. Jika teror dibiarkan menang, sesungguhnya negara sedang membiarkan mereka dilecehkan. Yang tidak kalah utama, kebebasan berpendapat adalah amanat konstitusi yang tidak boleh ditawar. Kritik sepahit apapun adalah cermin bagi penguasa untuk berbenah. Maka, jangan biarkan suara kritis mati yang di ujung intimidasi. Sebab, saat kritik dimatikan, sangat mungkin demokrasi yang akan mendapat giliran berikutnya, yakni menyusul mati. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Anda bisa menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali dalam editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan langsung menyapa pemirsa yang akan menyatakan pendapatnya. Ada Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Mbak Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ramadan. Silakan pendapat Anda untuk editorial hari ini. Sungguh menarik hari ini Pak Kohar. Kita mundur 40 tahun. Jadi kita ini seharusnya maju tapi mundur lagi 40 tahun Pak Kohar. Kalau saya menilai seperti itu. Jadi 8 ketua partai itu saya berpendapat Pak Kohar, 8 ketua partai politik itu buatlah pertemuan khusus membicarakan negara ini dengan nurani, bukan dengan nafsu. Kalau undang KUHP hari ini kita baca baik-baik, maka ke-8 orang ini akan menjerumuskan negeri ini pada kesengsaraan. Suara rakyat tidak bisa dibendung, Pak Kohar. Tidak bisa. Tolonglah ketua-ketua partai politik ini ketemu, bentuklah organisasi partai politik, raja-raja partai melihat negeri ini ke depan. Bukan mundur 40 tahun. Kalau sekarang undang-undang itu, Pak Kohar, saya mengatakan kita mundur 40 tahun. Tolong semua pakar di negeri ini supaya ketemu sebelum diberlakukan. Saya takut negeri ini bangkrut dan bubar, Pak Kohar. Sangat menakutkan. Suara anak-anak muda sekarang mengerikan, Pak Kohar, dengan undang-undang KUHP yang baru. Tolong suara kami didengar, hai pemilik-pemilik negeri ini, terutama ketua-ketua partai. Itu pendapat saya, Pak Kohar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramadan atas pendapat Anda. Gimana Mas Kohar? Mundur 40 tahun katanya, dan publik ini berharap terus kepada wakil rakyat. Ya, bahkan sebetulnya beberapa abad yang lalu itu para ahli sudah mengatakan, Voltaire misalnya, itu mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, tetapi saya akan membela sampai mati apa yang hak kamu untuk mengatakan sesuatu itu, yang berbeda itu. Jadi meskipun ini dari Voltaire, ada John Stuart Mill yang mengatakan begini, seandainya semua orang itu punya pendapat yang sama, kecuali satu orang itu yang berbeda itu tetap tidak boleh dibungkam suaranya. Mereka punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi esensi untuk kebebasan pers itu sangat dihormati, karena manusia itu punya pikiran. Ruang publik itu harus diberi keleluasaan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan kritik. Nah, kalau semua kritik dibungkam, maka sebetulnya bukan hanya demokrasi yang sedang diancam, tetapi undang-undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu juga sedang diancam. Karena apa? Sudah jelas di dalamnya di pasal 28, ada pasal 28E ayat 3 yang disebutkan secara tegas, secara jelas bahwa setiap orang punya hak berserikat, menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan secara lisan, pikiran, secara bebas dan dijamin oleh undang-undang. Maka dengan menyampaikan kebebasan berpendapat yang sebebas-bebasnya, tentu di situ orang akan punya koridor tanggung jawab. Kalau orang terus bagaimana dong memaki-maki? Nah, berbeda. Menyampaikan pendapat dengan memaki-maki itu sesuatu yang tentu saja berbeda. Ekspresinya mungkin bisa jadi dengan ekspresi kalimat-kalimat yang keras. Pilihan-pilihan kata yang mungkin berbeda, ada yang lunak, ada yang keras. Tetapi tetaplah bahwa yang namanya perbedaan pendapat, menyampaikan pendapat itu harus dihormati. Jangan sampai menciptakan kesan anti kritik begitu ya Pak? Betul, dan bukan hanya kesan kalau kemudian yang muncul itu betul-betul intimidatif, ya, sikap-sikap intimidatif, teror, maka itu sebetulnya ya anti kritik. Dan sudah mengarah ke kriminal begitu ya? Ya jelas, dan negara harus bertindak. Lalu langkah konkret apa yang harusnya dilakukan negara untuk membuktikan bahwa negara itu hadir? Ya tentu saja mengusut, seperti tadi disampaikan di dalam editorial, bahwa apa yang dijanjikan oleh penegak hukum akan mengusut semua teror ini, itu harus dibuktikan dengan jelas, dengan transparan, siapa sebetulnya pelakunya. Nah, jangan sampai kemudian perkara yang lama terkubur, perkara yang baru tidak jelas menjadi kabur, ya lama-lama terkubur juga. Nah, ini adalah sebuah gejala yang bisa mengarah kepada praktek-praktek otoritarianisme, dan itu jelas sesuatu yang
menyalahi semangat reformasi. Ya kan Oke. 98 itu reformasi itu kan tahun 1998 itu adalah untuk mengoreksi praktik-praktik ketatanegaraan, praktik-praktik bernegara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bagaimana negara Indonesia merdeka ini dulu dijunjung. Bagaimana konsensus dibentuk dan bagaimana sampai kemudian muncul pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, itu adalah sebuah praktik yang sudah dirumuskan, konsensus yang sudah dirumuskan. Iya. Nah, kan nggak mungkin kita Mundur lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Iya. Pak Ramadan, bahwa kita bisa mundur ke 40 tahun ke belakang, nggak akan bisa maju. Demokrasi itu dia adalah selaras ya dengan kesejahteraan, dengan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip checks and balance yang betul-betul kita jaga, maka pada titik tertentu dia juga akan memudahkan pencapaian kesejahteraan. Oke, dan apa sebenarnya dampak dari teror ini terhadap keberanian publik? Kita akan membahas lengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Kohar, sebenarnya apa dampak yang kedepannya akan terjadi jika teror ini terus mengancam keberanian publik? Ya, pertama maka publik merasa tidak nyaman. Publik akan ketakutan. Kan itu kan yang diharapkan oleh sebuah teror. Tidak semua masyarakat, tidak semua warga punya energi, punya keberanian yang sama. Sehingga ada yang baru menyampaikan pendapat lalu kemudian diteror, setelah itu sudah dia berhenti selama-lamanya. Ada juga yang setelah itu masih tetap tabah, teguh gitu ya, untuk sampai waktu yang tidak terbatas. Nah, itu keberanian yang luar biasa. Tetapi prinsipnya bahwa negara harus hadir dan menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan konstitusi dalam hal kebebasan berpendapat, dalam menyampaikan ekspresi warganya, melindungi ekspresi warganya. Karena itu setiap pendapat, setiap kritik itu harus dijamin tidak akan diteror. Dijamin tidak akan mendapatkan intimidasi apalagi kan. Tidak akan dipersekusi, dikejar-kejar gitu. Nah, dengan adanya jaminan seperti itu dari negara, dengan pemerintah, maka ruang publik itu akan menjadi lebih bergairah. Proses demokrasi, proses penyampaian pendapat itu akan semakin banyak. Partisipasi publik, kan demokrasi itu kan partisipasi. Kalau semua dibungkam, kalau kemudian semua yang menyampaikan pendapat atau kritik katakanlah mendapatkan intimidasi, kita akan merasakan hidup seperti era pada zaman Orde Baru. Mungkin Glorinata belum merasakan itu. Nah, orang-orang yang merasakan bagaimana hidup di era yang serba monolit, ketika ruang publik itu hanya satu, semua harus sama, maka ya begitulah kehidupan. Seolah-olah semuanya indah, padahal ternyata rapuh di bawahnya. Nah, itu kalau tidak dilindungi, maka bisa jadi seperti yang pernah dialami di tahun-tahun 98, yaitu apa? Ketika kemudian masyarakat yang tadinya itu sebetulnya ingin memprotes tapi tidak mendapatkan kanalisasi, tidak mendapatkan saluran, maka dia seperti bisul yang pecah, yang meledak, yang seperti bom waktu yang meledak, yang justru pada waktunya akan meledak. Betul, yang akan membuat situasi menjadi semakin runyam. Itulah yang tidak kita inginkan. Kita akan menjaga, kita berhak menjaga bahwa demokrasi harus utuh, negara ini harus utuh, kemajuan harus dicapai, tetapi kemajuan itu hanya bisa dicapai kalau ruang publik, ruang partisipasi itu dibuka seluas-luasnya. Termasuk partisipasi itu mengkritik. Kritik itu bagian dari partisipasi. Dan itu sehat begitu ya? Sehat, dia vitamin dia. Oke, baik. Dan tentu saja harapan dari masyarakat adalah penyelidikan ini tidak hanya menjadi formalitas begitu ya? Betul. Jadi formalitasnya disampaikan, sudah, tinggal aksinya.
harus diusut sampai tuntas. Usut sampai tuntas itu ya sampai siapa mastermind yang ada di belakang itu. Oke, publik berhak tahu siapa Ya, dalangnya begitu. betul. Oke. Baik, pemirsa, negara harus hadir untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan benteng perlindungan yang aman. Rakyat bukan sasaran teror karena perbedaan pikiran dan pendapat. Jika teror dibiarkan menang, sesungguhnya negara sedang membiarkan mereka dilecehkan. Maka jangan biarkan suara kritis mati di ujung intimidasi. Dan demikianlah editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Dornata mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.